Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam yang beranggotakan Cahaya Pasya absen 6, Pita Sari absen 14, Dinda Puspita absen 18, Naini Setiawati absen 22, Desa Indonesia absen 24, dari Dewa Aulia absen 26. 1. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam sebuah bidang keilmuan. Faktor-faktor pendorong kemajuan peradaban Islam. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sekitar sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Satu itu memang menyedihkan, apalagi ketika kita sudah berada jauh di puncak kesuksesan. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah kisah tragis yang dialami peradaban Islam. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari barat bertubi-tubi menguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya Khalifah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu, Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari bumi Turki, kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat berikut ini. Pertama, Turki harus menghancurkan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki dan menyita harta bendanya. Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung khilafah. Ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. Keempat, Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Mustafa Kemal Atatürk kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut, dan negara-negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. A. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. B. Taklid, ikut-ikutan. Oleh karena itu, umat tidak mempunyai nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. C. Terjadinya perpecahan di kalangan umat.
Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. D. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan.